di tanah, bisa pergi haji umrah ke Makkahul Mukarramah. Al-Malikul Mannan, wa asyhadu illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana ftah bainana wa baina qaum wal afiyat kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini dalam rangka walimatus syafar, sahabat kami satu oprek karena kita sama-sama satu letting. Dulu kita dididik di Lembar Tidar. Terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diundang ke sini bukan ngaji untuk menceramai, tapi namun istilah kata adalah reuni kecil-kecilan. Sama Bapak Dandim ingin menikah yang terhormat Letkol Denny, Letkol Zeni, Dr. Denny. Sudah beberapa tahun saya bisa silaturahim di Kabupaten Garut, terutama beliau saat akan melaksanakan ibadah haji. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua karena nikmat dari Allah, karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita diberikan nikmat, mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahnya. Tetapi ketika kita tidak mensyukurinya, Allah bahkan akan mencabut dan mengganti dengan siksanya. Jemaah, wih jemaah, alhamdulillah. Ini bukan marah-marah, bukan. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini agak dingin-dingin. Mohon izin, mohon maaf. Tadi saya belum memperkenalkan diri walaupun sudah disebutkan oleh protokol. Asma kula nami kula Rohim Hadi Anwar, Letkol Laut Kesehatan, NRP 14611. Seleting dengan beliau. Saya adalah perwira karir tahun 2000 PK7. Dan terus kula niki tentara asli boten hoak. Jadi yang saat ini ceramah ini adalah betul-betul tentara, dan memang modelnya angkatan laut ya macam begini. Kegagahannya angkatan laut ya seperti ini. Jemaah, wih jemaah, alhamdulillah. Saya yang biasa di Trans TV Islam Itu Indah. Kalau ibu pernah lihat dan punya TV, pernah nonton Islam Itu Indah, ya salah satu pengisinya adalah ini, UBL, Ustadz Blangkon Loreng di Kulon ini. Dan terus menawi panjenengan sami, kalau ibu-ibu belum pernah lihat saya di TV, kentelengin mawon ya sekarang. Jadi saya di Trans TV Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana, yang tagline-nya adalah jamaah, weh jamaah, alhamdulillah. Nah itu, nah, orangnya sekarang ada di sini. Kami bukan dari sarjana agama atau sarjana alam gaib atau sarjana angel gawean, tapi saya dari kesehatan seperti istri dari beliau. Kalau istri beliau dokter kita, saya niki pembantu nipu. Jadi saya sebagai seorang perawat, kenalan rumian mawon, perawat. S1 saya juga S1 keperawatan, S1 kesehatan masyarakat, dan magister saya adalah magister epidemiologi. Waktu Covid kemarin betul-betul berjibaku betul saya. Olehnya itu jamaah, yang ngomong ini adalah tobibun fit dunya wa tobibun fil akhirah. Dokter donya akhirat. Nek nyunat kula nggih pinter, kalau kiai dereng sunat kula sunat. Atau mau kiai saya bentuk lagi kiai, boleh.
Jadi saya juga iso nyontek, bisa nyunat, bisa ngobati urusan dunia, lan saged ngobati urusan akhirat. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Loh kiai orang mana? Saya orang LA. LA itu Los Angelesnya Indonesia, alias Lamongan asli. Terus kula tiang Lamongan, saya orang Lamongan, orang Jawa Timur. Kalau dulu dibilang orang Lamongan, pasti seluruh Indonesia tahu, bahkan satelitnya Amerika Serikat disetrongkan ke Lamongan, sebab di situ ada dedekotnya Rosi. Tapi si ceramah ini boten teroris, pemberantas teroris. Jamaah, wih jamaah, alhamdulillah. Kalau saya ngaji itu apa namanya, kualat, sebab di sana ada banyak kiai. Ini tidak ngaji pokoknya cerita mawon. Gini pakai, gini pakai. Kalau gini begitu iya apa iya di sana. Ma'asyiral muslimin, salam dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, sudah tidak ada nabi dan rasul setelah kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kalau ada nabi ngaku nabi pasti itu nabi palsu. Ibu bapak, orang hidup ini pengennya tambah lama, pengen tambah meningkat. Betul apa betul? Leres apa leres? Praka jadi kopral sampai pengen dados perwira. Dari letu kapten mayor letkol pengen dadi kolonel. Insyaallah sebentar lagi kolonel beliau. Amin. Nasi kula ya pengen dadi kolonel, ting. Orang sampean tok, aku ya pengen dadi kolonel padha. Jamaah. Tapi contoh terbaik kalau pengen jadi orang baik, katakan yang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabbih, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi fa huwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa halik." Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu namanya orang busung. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu namanya orang buntung. Saya ulangi lagi, kayaknya kurang paham. Coba sok tahu apa enggak ya Pak? Bisa baca apa enggak? Bikinnya saya itu ke situ-situ. Nggak bisa ya, itu namanya orang untung. Tapi kalau hari ini masih sama dengan kemarin, itu namanya busuk. Tahu busuk? Oh, ini istilah tentara masalahnya. Busuk itu kalau ada peluru ditembak, sudah melantok ditarik, nggak meletus, itu namanya busuk. Ya ngoklok nih, betul sakit nama pelurunya nggak mau meledak. Tapi kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu namanya buntung. Tahu busuk? Hancur-hancuran itu loh buntung. Jemaah. Dan contoh yang terbaik antara laki dan perempuan yang bisa memberikan satu gambaran bahwa lebih baik itu adalah ibu. Nih bapak-bapak boten saged, bapak-bapak itu tidak ada peningkatannya. Tapi kalau ibu-ibu itu gambaran peningkatan. Mau tahu saya kasih tahu. Kalau tidak mau tahu ya tetap saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ibu-ibu, keinginan wanita selalu pengen terus naik. Pengen berkembang. Contoh, kalau seorang wanita mencari pasangan hidup, mencari jodoh, kalau umurnya masih 20, 21 sampai maksimal 30, itu pilihannya adalah yang punya
ketampanan. Jemaah, saya ulangi lagi. Kalau wanita umur 21, 22 sampai maksimal 30 itu yang dipilih adalah ketampanan. Kalau sudah umur 31, 32, 34, 35 sampai 40 itu yang dipilih laki-laki kemapanan. Tampan wis mboten urusan tuh nak. Alah kapopo ndak apa-apa, walaupun calon saya nilainya cuma 55 ndak apa-apa. Yang penting kenapa Bu? Yang penting mapan, punya penghasilan, punya fulus, walaupun wajahnya kurang mulus, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sudah umur 45, 46 sampai 50 tahun, seorang istri ingin punya pendamping, bukan ketampanan, bukan kemapanan, tapi kehormatan. Pokoknya wonten tiang istri, seorang istri bojone duwe kehormatan, suwen yang terhormat. Bapak Dandim Letkol CZI Dr. Denny Iskandar, pasti ibu ya suwen, bojone diceluk yang terhormat. Jangankan terhormat jadi Dandim, bahkan yang terhormat Bapak Ketua RT niku mawon lho pun seneng, itu aja sudah seneng. Jadi kalau umur sudah 40 sampai 50 itu pengennya punya pendamping yang punya kehormatan. Kalau umurnya sudah 50, 51, 52, 53 itu pengennya punya pendamping yang punya kesetiaan. Kesetiaan Bu. Alah wis tuwek ora setia itu loh ya, wes pokoknya yang setia kemana-mana bisa saling bergandengan tangan. Gini apa ge? Betul apa betul? Pokoknya setia. Kalau umurnya 61, 62, 63 sampai 70, seorang wanita, seorang ibu, seorang istri pengennya punya pendamping yang punya apa Bu? Apa Bu? Kesolehan. Meningkat terus pokoknya, tampan, pendapatan, penghormatan sampai terakhir top lingkungan. Kenapa? Karena bisa sampai mati kok. Sudah mau meninggal dunia, sudah mau mati, ya pengennya punya pendamping yang soleh dan solehan. Silakan, selamat datang. Dipilih, pengennya punya istri yang cantik, baheno, molek, belendok-belendok, glowing, seksi. Umur 20 sampai 30, umur 30 sampai 35, 40 yang diinginkan seorang laki-laki cantik, glowing, seksi, belendok, denok deblok. Umur 40 sampai 50 tahun yang diinginkan laki-laki calon atau punya istri yang cantik, seksi, belendok, denok deblok. Sampai umur 70 nih lho sing diinginkan tetap sama, tidak ada peningkatan. Apa itu? Yang penting cantik, seksi, denok deblok. Masyarakat muslimin yang main ketika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup itu pengennya meningkat. Selalu meningkat di dalam kehidupan. Olehnya itu, supaya kita bisa meningkat, saya hubungkan dengan apa yang akan dikerjakan oleh sahabat saya, saudara saya, Pak Dandim Letkol, Dr. Denny Iskandar dan Ibu Dokter Gita, bahwa pelaksanaan yang paling top markotop di dalam peribadatan adalah haji. Ini peningkatan. Jamaah. Wih, jamaah. Alhamdulillah. Sampai jam pinten? Sampai jam berapa saya ngaji?
Terus nggih, masih kuat ini perutnya. Jangan sampai, gara-gara Ustaz Blangkon ini saya jadi busung lapar nanti. Ibadah itu ada ibadah yang dititik beratkan kepada yang disebut dengan harta, maka ibadah itu disebut dengan pengen. Berarti kan kolbiah, hatinya pengen, tapi gak gablet duit. Gak gablet itu gak punya uang, yang gak bisa berangkat. Sekarang uang ada, hati juga sudah karet, sudah ingin, tapi secara jasadianya juga tidak memenuhi. Ngapunten. Sama dengan sekarang yang sudah jasadianya umurnya lebih dari 65 tahun, betul berangkat. Jadi kabeh semuanya harus klop, jasadianya bisa, kolbianya bisa, malianya itu baru bisa berangkat. Ada orang di kampung saya ziarah haji, sama sekarang ini Pak Denny atau Bu kita, tolong nanti saya di Mekah, tolong didoakan ya, sampai titip macam-macam. Ada nitip, yang dititipkan itu rambutnya, ada yang nitip, yang dititip itu fotonya. Ini nanti tolong ditanam di Baitullah sana, di Mekah sana, ben bisa cepat haji. Terus ingatkan, ya bisa haji, tapi yang haji cuman rambutnya. Bisa haji, tapi yang haji cuman fotonya. Boten saged uang ujuk-ujuk saged haji niku, sebab tiang haji itu contoh nih kados seperti orang saya kasih contoh. Kalau bapak ibu mau berobat, ujuk-ujuk ke dokter, taruhlah itu rumah dokter, mau berobat, kok sampai nganjir tenriki, mau nganjir tuh berdiri, ya pasti tidak akan diobat-obati, tidak akan dipanggil-panggil sama dokternya. Caranya bagaimana? Datang ke situ, registrasi, angsal nomor urut pinten, nomor urutnya untuk berobat nomor 10, oke. Setelah nomor 10 diterima, dia ngantri dengan tertib, ngantri dengan sabar. Ketika nomor 10 nanti dia pasti akan dipanggil dan dia akan masuk untuk diobat. Jemaah, alhamdulillah. Pokoknya ngaji kene kula santen mawon. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, ketika kita mengerjakan ibadah haji, ibadah yang paling top markotop, ibadah yang paling mulia. Sebab bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, atas 5 perkara. Pertama syahadat. Syahadat itu paling top pondasi. Nek panjenengan badhe bangun omah, badhe bangun masjid, pondasinya harus yang kuat. Nek pondasine boten kuat, nanti akan dikasih pilar yang kedua, yaitu as-shalah sebagai tiang agama, sebagai tiang dan dari apa yang mau kita bangun ya ambruk. Gini apa nggih? Betul apa?